Baik, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan ya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saya baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ayat sangat favorit bagi kita, sering kita baca, bahkan senang kita baca. Kenapa? Karena ayat ini menulis tentang janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan itu berkata bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua yang pagi ini mengasihi Dia, kita semua yang pagi ini terpanggil dalam rencana Allah yang besar, yaitu penyelamatan umat manusia. Kita semua, kata firman Allah, dijanjikan oleh Tuhan bahwa Dia atau Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi kita senang Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau saya tanya pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara kira-kira senang enggak kalau Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita? Hah? Senang enggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Pasti senang dong. Ya dong. Kita rindu Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi kita lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memang berjanji bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi saya ingatkan pagi hari ini, ayat ini saudara-saudara adalah ayat yang menceritakan tentang proses dan hasil akhir. Catat baik-baik. Ayat ini bicara tentang proses dan hasil akhir. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kita semua yang mengasihi Dia, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, itu adalah hasil akhir. Nah, jadi hasil akhirnya Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Itu hasil akhir. Dan manusia atau Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua paling senang kalau kita melihat hasil akhir. Orang-orang itu cenderung melihat hasil akhir, suka melihat hasil akhir, yaitu kebaikan Tuhan, keberhasilan yang datang dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Itu hasil akhir. Kita semua senang kalau melihat hasil akhir. Contoh misalnya, ya, kita dimanjakan oleh teknologi lampu. Dulu saudara-saudara, kalau siang tidak ada yang pakai lampu, karena lampu itu biasanya malam pakai lampu teplok ya, di dinding nyalain, besok pagi bangun Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu hidung kita ini hitam semua karena
lampunya itu harus pakai sumbu, pakai minyak tanah. Lalu kemudian kita bilang begini, wah kita sekarang sudah nggak ada begitu. Mau pagi, mau siang, mau malam, kalau kita pengen nyalain lampu tinggal ceklek, nyala, cep, seperti pagi hari, nyala. Ya. Lalu kita, waduh senang ya, bagus ya, model-model lampu sekarang hebat ya, warna-warni, kapan saja kita nyalain bisa. Bapak Ibu saudara lupa bahwa lampu yang kita nikmati ini adalah hasil akhir. Kita melihat hasil akhir. Kita lupa bahwa sang penemu bohlam lampu yang namanya Thomas Alva Edison, seorang Yahudi, untuk menemukan lampu listrik, dia melakukan percobaan itu ribuan kali. Gagal, dia coba lagi, gagal, dia coba lagi, ribuan kali dia berusaha menciptakan bohlam lampu. Sampai akhirnya jadilah prototipe lampu yang sekarang kita pakai. Jadi kita lupa bahwa hasil akhir itu ditentukan oleh satu proses yang panjang. Thomas Alva Edison dia dengan proses yang sangat panjang, baru dia menemukan bohlam lampu yang kita nikmati sekarang ini. Dan ini adalah hasil akhir yang terjadi oleh karena proses yang cukup panjang. Contoh sederhana itu. Atau barangkali di bidang olahraga lah, ya. Di bidang olahraga di luar negeri misalnya ada seorang pebasket yang cukup terkenal namanya Michael Jordan. Semua orang pasti tahu pebasket ini. Sangat terkenal. Ya. Di NBA, Liga Basket Internasional di Amerika, tidak ada yang dapat menandingi kepandaian atau keahlian seorang Michael Jordan. Dia bisa shot bola basket itu dari tengah lapangan dan tepat. Bahkan dia bisa shot bola basket itu tanpa melihat keranjang. Dia shot dan pasti berhasil. Orang mengeluh-elukan, hebat Michael Jordan ini, hebat betul. Ada anak-anak yang orang tuanya senang dengan Michael Jordan, anak-anaknya dikasih nama Michael Jordan. Ya. Kita melihat, orang melihat, hebat ya, dari sudut kiri, dari sudut kanan, dari belakang dia bisa shot bola basket dan tepat masuk di keranjang. Mereka tepuk tangan, mereka bilang hebat bakatnya Michael Jordan. Mereka melihat apa? Hasil akhir. Mereka tidak pernah melihat bahwa ribuan kali ketika Michael Jordan coba berlatih untuk memasukkan bola itu, Bapak Ibu Saudara, bukan sekali dua kali dia gagal. Ribuan kali dia mencoba berlatih terus memasukkan bola itu dan ribuan kali dia mengalami kegagalan dalam proses itu. Sampai akhirnya dia menjadi seorang bintang yang sangat terkenal. Di Indonesia katakanlah ada seorang wanita Manado, pemain bulu tangkis namanya Liliana Natsir. Ini hebat. Dia meraih medali tertinggi untuk olahraga tingkat dunia namanya Olimpiade. Juara dunia dia sampai 3 kali, orang sulit untuk mengulang juara dunia bulu tangkis. Seorang Liliana Natsir, dia berhasil mengulangi dengan pasangan yang berbeda 3 kali juara dunia. Orang bilang, waduh hebat ini Liliana Natsir ya, pemain bulu tangkis Indonesia yang sangat hebat, seorang wanita yang perkasa, seorang legend bulu tangkis. Mereka lupa saudara-saudara bahwa proses untuk menjadi seorang juara dunia dan juara Olimpiade, Liliana Natsir tidak pernah duduk di bangku sekolah. Karena setiap hari hidupnya hanya diisi dengan latihan. Mulai dari umur 5 tahun dia tidak pernah duduk di bangku SD, SMP. Dia masuk sekolah olahraga. Dia belajar sambil latihan bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara, sampai menjadi seorang Liliana Natsir, juara Olimpiade dan juara dunia bulu tangkis dari Indonesia. Jadi saudara-saudara,
Ini contoh sederhana yang saya ingatkan bagi kita bahwa seringkali kita cenderung melihat hasil akhir. Kita berkata hasil akhirnya Tuhan kan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kalau kita belum merasa kebaikan Tuhan atau kita tidak merasa kebaikan Tuhan, kita marah sama Tuhan. Padahal saudara-saudara, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah hasil akhir. Jangan kita tergoda dengan hasil akhir, sebab hasil akhir itu ditentukan oleh proses yang panjang. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita suka dengan hasil akhir, sebaliknya Tuhan tidak. Tuhan senang dengan proses. Itu sebabnya ayat ini diawali dengan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini proses. Ya. Tuhan itu maunya kita ini enggak menerima instan kebaikan Tuhan. Tetapi lewat proses. Tuhan mau kita lewat proses, sebab apa? Sebab ketika kita melewati proses, barulah kita merasa bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau tiba-tiba kita merasakan kebaikan Tuhan, tiba-tiba kita bisa naik kelas anak sekolah, tiba-tiba usaha kita berhasil, tiba-tiba apa yang kita lakukan berhasil tanpa melalui proses, maka kita tidak akan pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya Tuhan ajar kita untuk menerima kebaikan Tuhan harus lewat proses dulu. Supaya apa? Supaya di dalam proses itu Alkitab berkata Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Saya harus diproses dulu supaya menerima hasil akhir. Kita semua harus diproses dulu supaya kita menerima hasil akhir. Dan beritanya saudara-saudara, kalau kita bicara tentang proses, ada dua berita di situ yang saya mau sampaikan pagi hari. Saya dan saudara harus rela masuk dalam proses itu. Kalau kita nggak bisa, kalau kita tidak mau masuk dalam proses itu, kita akan tidak dapat merasakan Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita harus masuk dalam proses itu. Yang mungkin proses itu, saya bilang tadi, ada dua berita dalam proses. Yang pertama, proses itu beritanya tidak menyenangkan. Setiap proses itu beritanya pasti tidak menyenangkan. Tidak ada proses yang menyenangkan, saudara-saudara. Ya, tidak ada proses yang menyenangkan. Coba saya mengajak kita membaca ayat. Yesaya 45 ayat 9. Jadi berita yang pertama adalah proses itu tidak enak. Proses itu tidak menyenangkan bagi daging kita. Yesaya 45 ayat 9. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Perhatikan, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah lihat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau apa yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Ini perhatikan baik-baik. Celaka orang yang berbantah-bantah dengan pembentuknya. Saudara, satu kali Nabi Yeremia Tuhan suruh
pergi ke rumah seorang tukang periuk. Tukang periuk zaman dulu kan dari tanah liat ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang periuk sudah dari macam-macam ya, dari aluminium, dari besi ada, dari bahan-bahan yang ringan-ringan itu ya Saudara, banyak sekarang periuk karena kompor sekarang modelnya udah macam-macam. Ya, zaman dulu pakai tungku dan periuk itu semua dari tanah liat. Nah, orang yang membuat periuk itu disebut tukang periuk. Satu waktu Tuhan suruh Yeremia pergi ke rumah seorang tukang periuk. Pergilah Yeremia. Ya, Tuhan suruh dia berangkat. Dia berangkat ke rumah tukang periuk. Sampai di rumah tukang periuk, dia lihat tukang periuk itu sedang membuat satu buah periuk. Yeremia perhatikan terus, kenapa ini tukang periuk? Dia olah tanah liatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia bentuk periuk itu. Kalau tidak cocok dengan pemandangannya, dia bikin rusak lagi. Dia pukul-pukul, dia siram air, dia kasih lebek-lebek lagi, dia bentuk lagi. Terus gak cocok, dia robak lagi, dia bentuk lagi, dia robak lagi. Untuk membuat satu periuk itu tidak langsung jadi. Bentuk lagi, digosok lagi, ditempa lagi sampai jadi periuk. Itu proses. Ayat tadi berkata, kalau periuk itu bisa ngomong, dia bisa berbantah dengan pembentuk. Hei, mau dibikin apa aku ini? Jangan dibikin begitu dong. Kalau saya maunya saya jadi periuk yang tinggi, jangan dibikin pendek dong. Sebab misalnya periuk itu kan macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek. Mungkin ini si tanah liat mau berkata, saya gak mau jadi yang tinggi, saya mau jadi yang lebar aja. Tapi ayat ini berkata celaka. Mana bisa seorang tanah liat bisa berkata kepada pembentuknya. Mana bisa tanah liat ini protes kepada si pembuat periuk. Sementara diproses, dibentuk, kalau boleh tanah liat ini teriak, cukup, sudah cukup, saya udah capek, saya dibanting, disiram, dibentuk, dirusak lagi, cukup. Saudara-saudara, inilah proses hidup kita. Kalau Tuhan sedang memproses hidup kita, saudara-saudara, kalau boleh kita teriak, Tuhan, sudah cukup, Tuhan proses saya, Tuhan proses keluarga kami, Tuhan proses anak-anak kami, Tuhan proses usaha pekerjaan kami, berulang-ulang Tuhan, cukup Tuhan. Ini sakit nggak sembuh-sembuh Tuhan, cukup. Ini ekonomi keluarga kami nggak pernah pulih, cukup Tuhan prosesnya. Saya punya usaha nggak maju-maju, cukup Tuhan prosesnya. Kita mau teriak, Tuhan cukup Tuhan. Tapi Alkitab ini berkata, apakah boleh tanah liat protes kepada pembentuk? Celaka. Artinya saudara-saudara, saya mau kasih tahu begini. Dalam proses itu semua tidak enak. Mana ada yang enak? Kalau kita mau lihat hasil akhir, wah kita senang dong. Waktu kita datang anak kita di wisuda, waduh dia pakai toga. Sekarang saudara-saudara anak SMP aja wisudanya pakai toga. Kalau dulu kan anak-anak SD ya saudara-saudara didandani, bukan SD, TK. Dia lulus TK lalu didandani, dia pakai toga, lucu gitu ya. Waduh kok kayak sarjana kecil karena dia baru lulus TK. Lucu, jadi seperti hiburan gitu ya. Dia pakai toga. Sekarang ini anak-anak SMP pun ikut-ikutan begitu. Lulus SMP kok pakai toga. Lulus SMA pakai toga lah. Ini apa-apaan tuh? Mungkin saudara-saudara,
Gurunya melihat orang tuanya senang kalau anaknya itu lulus pakai baju toga, lalu kemudian pakai topi sarjana itu ya dipakai. Senang orang tuanya. Padahal itu kan hasil akhir. Kita senang lihat dia pakai toga, kita lupa bahwa sampai dia selesai, dia harus belajar, bangun pagi-pagi, dia harus pergi ke sekolah, pulang mukanya kucel, tidak makan seharian mungkin, sampai di rumah udah pucat karena kelaparan. Itu proses namanya. Orang tua senang ketika lihat dia pakai toga. Ada orang tua sini yang anaknya dulu masih kuliah di luar kota, karena anak-anak kita pasti kuliahnya di luar kota semua. Kita senang waktu mereka lulus, tapi kita lupa mereka sudah bertahun-tahun di luar kota. Barangkali ada waktu di mana mereka tidak makan, barangkali ada waktu di mana mereka sakit, kita tidak tahu. Tapi itulah proses namanya. Dan proses itu tidak menyenangkan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Proses itu tidak enak. Tidak enak. Kalau kita mau bilang Tuhan, mbok langsung aja, kalau Tuhan berkati, berkatilah. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah. Kalau Tuhan mau tolong keluarga saya, tolonglah. Tuhan bilang tidak. Ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Proses itu tidak enak. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan kita harus mau tidak mau harus lewat proses itu. Bagaimana caranya supaya proses itu jadi enak? Bapak Ibu Saudara tahu? Semua proses itu tidak enak. Tidak ada proses yang enak. Semua tidak enak. Tapi Alkitab bilang kita bisa membuat proses itu menjadi enak. Tuhan Yesus bilang, kamu memikul kuk, beban itu, tapi beban itu rasanya nyaman kalau Allah turut bekerja. Coba kita baca ayat. Jadi proses itu tidak enak Bapak Ibu Saudara, tapi proses itu bisa menjadi enak. Matius 11 ayatnya yang ke-29 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 29 dan sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan baik-baik. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi walaupun kita lewati proses yang berat, yang sungguh-sungguh tidak enak bagi kita, bagi daging kita, Tuhan Yesus bilang ada cara yang paling gampang untuk membuat kita bisa enak proses itu. Kita lewati proses itu dengan nyaman. Apa itu? Taat. Tuhan bilang pikulah kuk itu dan belajarlah kepadaku. Apa yang kita perlu belajar dari Tuhan Yesus? Sehingga dia nyaman memikul kuk itu prosesnya ketika dia harus menerima tugas dari Bapaknya Allah, yaitu naik di bukit Golgota dan mati di atas kayu salib. Siapa yang mau dapat tugas mati di atas kayu salib itu ringan? Siapa yang bilang ringan? Untuk mati di atas kayu salib, saudara mau mati di atas kayu salib, apakah itu tugas ringan? Manusia sehebat-hebatnya manusia kalau berhadapan dengan kematian pasti takut Bapak Ibu Saudara. Sejahat-jahatnya orang, sebandel-bandelnya orang, sehebat-hebatnya orang, ketika dia berurusan dengan kematian, kapan waktu itu ya, kita nonton di televisi, saya ketawa sekali. Ada penjahat, Bapak Ibu tahu penjahat ya,
suka nodong-nodong orang, bandit. Bandit loh Bapak Ibu Saudara. Banditnya itu terkenal sadis. Bandit itu ditangkap polisi, ditembak kakinya sama polisi. Habis ditembak kakinya sama polisi, dibawa ke rumah sakit mau diobati obatnya. Susternya baru pegang jarum suntik, dia ketakutan. Coba bandit besar aja sama jarum suntik takut. Saya bilang ini bandit apa ini? Tukang todong, tukang palak orang, tukang rampok orang takut jarum suntik. Waduh, itu lucu itu. Tapi itulah orang, itulah manusia. Berhadapan dengan kematian itu menakutkan Bapak Ibu Saudara, sama dengan kemanusiaan Yesus. Waktu dia mau disalib, dia sampai nangis. Tuhan, Bapa, kalau boleh saya jangan mati. Tapi Tuhan memberi contoh kepada kita untuk dapat menanggung proses itu. Belajar satu kepada Tuhan, taat. Belajar taat. Ketaatan itulah yang membuat proses yang berat itu menjadi ringan, kata Tuhan. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak taat Bapak Ibu Saudara-saudara, proses itu kan jadi berat bagi kita. Saya beri contoh Yunus aja lah, kira-kira 5 menit lagi. Cepat. Ya, Yunus 2 ayat 7. Yunus 2 ayat 7. Lalu kita sampai pada berita yang baik. Yunus 2 ayat 7 dia berkata begini. Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Saudara-saudara perhatikan Yunus ini. Ayat ini berkata, jiwaku letih lesu di dalam aku. Yunus ini stres berat. Yunus stres berat. Loh, kenapa Yunus stres berat? Dia berdoa kepada Tuhan ada di dalam perut ikan. Kenapa Yunus ada di dalam perut ikan, saudara-saudara? Karena Yunus bandel, tidak taat. Tuhan bilang, Yunus pergi ke Niniwe. Tugasmu itu pergi ke Niniwe. Yunus tidak pergi ke Niniwe, dia berontak sama Tuhan. Dia pergi ke Yope. Dia nggak taat sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, kalau kamu nggak taat, prosesnya kamu harus lewati perut ikan. Bau, nggak enak, nggak bisa bernapas, mati sementara kamu ada dalam perut ikan. Yunus stres dalam perut ikan. Dia bilang, jiwaku letih lesu dalam. Tuhan bilang, siapa suruh? Tadinya Tuhan arahkan kamu ke Niniwe. Walaupun nanti lewat proses, Tuhan akan bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kamu ketika kamu sampai di Niniwe. Tapi karena Yunus tidak taat, maka proses yang dialami oleh Yunus berat. Saya bilang pagi ini kepada kita, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, proses yang Tuhan lakukan, harusnya kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, harusnya kita sudah merasakan mujizat Tuhan, harusnya kita sudah merasakan berkat Tuhan, tapi kita masih melalui proses demi proses yang berat. Tuhan proses lagi, Tuhan proses lagi, terus Tuhan proses. Kenapa? Karena kita tidak taat-taat kepada Tuhan. Kalau kita ikan, untung Yunus cepat-cepat sadar. Di dalam perut ikan dia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memuntahkan Yunus. Ikan itu memuntahkan Yunus. Dan dia sampai pada titik di mana Tuhan menolong. Kalau Yunus taat, mungkin hasil akhirnya tidak seperti ini, dimuntahkan dari mulut ikan. Mungkin kalau Yunus kalau dia taat, dia hasil akhirnya adalah dia diberkati di Niniwe. Banyak orang Niniwe bertobat, Yunus diberkati di Niniwe, itu hasil akhirnya. Tapi karena Yunus tidak taat, hasil akhirnya sampai di Niniwe, saudara-saudara. Tapi hasil akhirnya adalah Yunus dimuntahkan oleh ikan
di Niniwe. Saya dan saudara jangan sampai jadi seperti Yunus ya Bapak Ibu Saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, supaya kita menerima Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita dan mendatangkan kebaikan itu kepada kita. Jangan sampai kita menerima kebaikan Tuhan, tetap menerima, tapi prosesnya panjang dan hasil akhirnya saya dan saudara dipaksa dimuntahkan dari perut ikan. Itu sebabnya saudara-saudara, pagi ini satu hal yang sangat sederhana yang saya ingatkan kepada kita, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara-saudara. Amin Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara mau belajar taat, taatlah kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Maka kita akan melewati proses itu dengan nyaman dan menyenangkan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat disampaikan pagi ini Bapak Ibu saudara-saudara. Kita sebentar akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Lalu nanti petugas